Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Segala nikmat seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Sehingga kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat isya dan juga sholat tarawih pada malam hari. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh rahmat, yakni ad-dinul Islam, as-siratal mustaqim. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Oasis Ar-Rahman yang saya hormati. Sebelumnya mohon izin kalau duduk di atas ini. Mohon izin Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari 24. Nah, yang mana itu sudah memasuki 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu terdapat satu malam yang sangat istimewa Bapak Ibu, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, tentunya kita pasti bertanya-tanya, kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat mulia. Nah, oleh karenanya mari kita sedikit mengkaji tentang surat Al-Qadr yang ada dalam juz 30. Nah, di surat Al-Qadr tadi ayat pertama berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu. Yang membuat mulia adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah afdhalul mukjizat. Sebaik-baik mukjizat yang diturunkan kepada para nabi. Kenapa kok Al-Qur'an jadi sebaik-baik mukjizat, jadi mukjizat yang istimewa? Nah, jika kita sedikit flashback tentang arti dari mukjizat, definisi mukjizat itu berangkat dari kata bahasa Arab, yaitu a'jaza yu'jizu, yang berarti melemahkan. Nah, kemudian jika kita melihat mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu seperti Nabiullah Musa alaihissalam, ketika beliau pada masanya sedang tren ataupun sedang ramainya, sedang digandrungi dengan yang namanya sihir. Nah, oleh karena itu Nabi Musa dikaruniai Allah mukjizat, bisa menjadikan tongkat menjadi ular yang besar, bisa membelah lautan. Nah, itu gunanya mukjizat untuk melemahkan sesuatu yang sedang tren pada masa itu. Nah, akan tetapi mukjizat-mukjizat lain selain mukjizat Nabi Muhammad itu tidak bisa dirasakan hingga saat ini. Mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya bisa sekali lihat, hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Pun ketika disampaikan dari mulut ke mulut, kecil kemungkinan orang-orang setelahnya akan mempercayai. Oleh karenanya banyak umat-umat nabi terdahulu itu kembali kufur ketika ditinggal nabinya. Tidak dengan mukjizat Al-Qur'an. Meskipun Nabiullah Muhammad SAW telah wafat 1400 tahun yang lalu, Al-Quran masih tetap ada. Al-Quran masih bisa kita baca, masih bisa kita dengarkan, masih bisa kita kaji bersama-sama. Nah, oleh karenanya itu yang menjadikan Al-Quran istimewa, berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah di dalamnya. Sebuah malam pada bulan Ramadan.
Kemudian kita pasti bertanya-tanya, malam diturunkannya Al-Quran pas Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran yang bagaimana? Apakah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang hijrah, sedang di Gua Hiro, maaf, atau ketika turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, ini ada dua tahapan penurunan Al-Quran. Pertama itu diturunkan keseluruhannya dari Lauh Mahfud, dari tempat Allah bersemayam, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu tempat di langit dunia. Setelah itu barulah malaikat Jibril menyampaikan berangsur-angsur kepada Nabiullah Muhammad. Nah, kemudian jika kita melihat akar kata dari bahasa Arab, yaitu kata anzala, itu berasal dari kata nazala. Nah, anzala ini sesuatu yang diturunkan secara keseluruhan. Nah, dari kata anzala ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pada saat Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, kemudian kita lanjut ke Quran Surat Al-Qadr ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian ketahui tentang Lailatul Qadar? Nah, kata ma adraka ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya kalimat ini digunakan untuk sebagai penekanan terhadap sesuatu yang dahsyat. Misal di contoh lainnya ada wama adro kamal haqqah, sesuatu yang dahsyat, al haqqah, kiamat. Begitupun juga dengan malam Lailatul Qadar, karena kedahsyatannya, karena keberkahannya, karena kemuliaannya tadi. Kemudian kita lanjut ke ayat 3 Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebelumnya di ayat kedua ada pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian dijawab di ayat setelahnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada kita beribadah selama 1000 bulan ganjarannya. Masya Allah. Nah, kemudian Ibnu Katsir menguatkan pendapat pilihan dari Ibnu Jarir bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih afdol daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita lanjut ke ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, pada saat malam Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat turun ke bumi. Begitu juga dengan malaikat Jibril untuk mengurus segala urusan. Nah, segala urusan itu apa? Di sini dijelaskan bahwasanya segala urusan itu adalah untuk mengurus bersamaan dengan turunnya berkah, turunnya rahmat, dan juga membawa kemuliaan pada malam itu, malam Lailatul Qadar itu. Di ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu terdapat banyak sekali keberkahan hingga waktu terakhirnya adalah terbit fajar. Ketika kita azan subuh itu masuk ke waktu terbit fajar. Nah, di dalam malam Lailatul Qadar itu terdapat banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa, kejadian-kejadian yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan. Mulai dari Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan hingga menyebabkan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh berkah, malam yang membawa keberkahan. Malaikat turun, salam, kata salam itu dalam tafsir lain dijelaskan diartikan sebagai doa. Bisa juga ada salah satu ulama memberikan pendapat bisa diartikan sebagai malaikat turun itu untuk mendoakan orang-orang yang sedang beribadah pada saat itu.
Nah, kemudian kita beralih selanjutnya ke tanda-tanda Lailatul Qadar. Nah, untuk waktunya kapan? Di sini ada salah satu hadis sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inni aritu Lailatul Qadri wa inni wa ini tusituha wa innaha fil ashril akhir fi wisri." Nah, sungguh aku diperlihatkan Lailatul Qadar. Kemudian aku dilupakan atau lupa. Maka carilah ia malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil. Muttafaq alaih. Nah, di hadis ini disebutkan bahwasanya waktu terjadinya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Itu yang mana sedang waktu yang sedang kita alami sekarang di 10 hari terakhir ini. Nah, meskipun malam Lailatul Qadar tidak dapat kita tahu, tidak dapat kita ketahui pastinya kapan, harinya kapan, kita mendapatkan sedikit petunjuk dari Rasulullah, yaitu di hari-hari ganjil. Atau mungkin lebih amannya kita bisa iktikaf di setiap 10 hari terakhir tadi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang saya rangkum dari beberapa hadis Nabiullah Muhammad SAW. Nomor pertama, ada sekitar 8 tanda-tanda. Yang pertama, pada hari di mana malam Lailatul Qadar akan datang, matahari bersinar tidak terlalu panas. Mataharinya itu bersinar, nggak mendung, bersinar, tapi hangat, nggak panas pada saat hari sebelum malam Lailatul Qadar. Atau cahayanya meredup, nggak panas, sehingga cuaca pada hari itu sangat sejuk. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian malam tersebut biasanya akan terbawa ke dalam mimpi seseorang yang mengidamkan Lailatul Qadar. Misal, kita sangat mengidamkan malam Lailatul Qadar. Nah, ketika kita terlelap, ketika kita tidur sebelum bangun iktikaf di tengah malam, kita itu terbawa mimpi, seakan-akan merasakan bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang ketiga, pada malam harinya, tanda-tanda lain adalah langit malam yang nampak bersih dan tidak nampak awan bahkan sedikit pun. Suasana malam sangat tenang, sunyi, tidak dingin dan tidak juga panas. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar itu langitnya bersih, udaranya tidak dingin dan panas, langit tidak berawan dan tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau semisal malam ini malam Lailatul Qadar, berarti langitnya itu bersih, langitnya itu tidak ada awan, bersih, dan matahari dan bulannya itu bersinar terang. Malam-malam itu menjadi terang karena tidak ada awan-awan tadi yang menghalangi sinar rembulan. Malamnya menjadi terang, menjadi sejuk, menjadi dan tidak terjadi hujan. Kemudian ciri keempat, merasakan nikmat yang lebih saat beribadah dibandingkan dengan malam lainnya. Nah, pada malam Lailatul Qadar, para malaikat itu turun ke bumi dan mereka memberikan rahmat dan membuat umat Islam yang beribadah merasa lebih tentram dan juga damai. Nah, oleh karena turunnya malaikat yang membawa berkah dan membawa rahmat, ketika kita beribadah, ketika kita sedang tarawih, ketika kita sedang sholat malam, kita merasa lebih khusyuk ketika sholat, kita merasa lebih nikmat ketika sedang beribadah. Kemudian selanjutnya kelima, bulan akan muncul di malam ini dan nampak separuh. Bulan muncul nampak separuh. Nah, kemarin ketika kita lihat ke langit, bulan kemarin itu tidak nampak karena tertutup mendung. Kalau malam Lailatul Qadar, bulan nampak jelas, langit jelas, nggak ada awan, bersih. Nah, kemudian pada malam ini angin akan berembus dengan lembut, membawa kesejukan bagi umat manusia. Nah,
Ada kalanya kadang angin itu berembus, tapi nggak sejuk, kadang panas, kadang dingin. Nah, ini pada malam Lailatul Qadar, angin itu berembus sejuk dan juga nyaman. Nah, yang ketujuh, ini poin pentingnya, yang mungkin bisa kita cari tahu. Karena sekarang kita kan musim hujan. Nah, tidak turun hujan pada malam Lailatul Qadar meskipun sedang dalam musim penghujan. Nah, 2 hari terakhir turun hujan pada malam hari. Nah, kita cari pada saat tidak hujan. Sekarang kan sedang musim hujan. Nah, itu bisa jadi termasuk salah satu malam Lailatul Qadar. Jika kita mencari tahu tanda-tanda lainnya tadi. Yang terakhir, malam nampak sangat terang meskipun bulan hanya nampak separuh. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Karena langitnya bersih, langitnya tidak ada awan, akan nampak sangat terang. Bulan bersinar terang meskipun hanya separuh. Nah, di dalam malam Lailatul Qadar terdapat banyak sekali tadi fadilah-fadilahnya, terhadap banyak keberkahan, peristiwa-peristiwa besar, dan juga ada tanda-tanda yang bisa membimbing kita untuk bertemu di malam Lailatul Qadar itu. Semoga di 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan syukur-syukur alhamdulillah jika kita bisa bertemu malam Lailatul Qadar. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, segala amal ibadah kita, Allah lancarkan hingga akhir bulan Ramadan ini, dan juga bisa terus berlanjut amal-amal ibadah kita hingga setelah bulan Ramadan nanti. Demikian yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para jemaah sekalian. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.